Ajaran dari Nabi Nahum, keadilan Tuhan itu pasti datang meskipun terlihat lambat. Saudaraku, Nabi Nahum adalah salah satu yang sering kita istilahkan sebagai nabi kecil dalam perjanjian lama. Tapi pesannya sama sekali nggak kecil, saudaraku. Nabi Nahum melayani antara tahun 660 sampai 630 sebelum Masehi, ya. Nah, saudaraku, itu terjadi sebelum reformasi Raja Yosia. Nahum ini berasal dari Elkos yang mungkin berada di daerah sekitar Yehuda, saudaraku, ya. Dan fokus pesannya cuma satu, yaitu nubuat tentang kehancuran Niniwe, ibu kotanya Asyur. Jadi Nahum ini menubuatkan kehancurannya Niniwe, ibu kotanya Asyur. Nah, Niniwe itu bukan kota sembarangan, saudaraku, ya. Ini ibu kota yang superpower zaman itu, pusat kekuasaan, budaya, dan juga kekejaman. Saudara ingat Nabi Yunus, ya, yang pernah saya sampaikan, Nabi Yunus, ya. Kota itu pernah bertobat tapi balik dari kejahatannya, ya. Jadi dia pernah bertobat di zaman Yunus memberitakan, Nabi Yunus memberitakan bertobat, tapi kemudian kembali kepada kejahatannya lagi, saudaraku, ya. Jadi Tuhan gak jadi hukum Niniwe waktu zaman Nabi Yunus itu kan. Nah, berapa waktu kemudian Niniwe itu jahat lagi, saudaraku. Nah, waktu jahat lagi datanglah Nabi Nahum. Kayak gitu dia, saudaraku, ceritanya, ya. Jadi Nahum itu datang sekitar 100 tahun kemudian setelah Nabi Yunus menyampaikan satu pesan, yaitu waktunya habis, hukuman datang. Tapi karena waktu itu mereka bertobat, Tuhan gak jadi menghukum. Nah, 100 tahun kemudian datang Nabi Nahum. Jadi jaraknya Yunus ke Nahum ini 100 tahun, saudaraku, ya. Nah, di tengah dominasi Asyur yang bengis dan suka menjajah, Nahum datang bukan untuk memperingatkan Asyur, tapi untuk menghibur Yehuda. Kitab Penghakiman ini sebenarnya adalah kitab penghiburan. Memang hukuman untuk Niniwe, tapi ini lebih fokus pada penghiburan untuk Yehuda. Artinya Yehuda dihibur dengan Tuhan menghukum Niniwe. Seperti itu kisahnya. Nah, saudaraku, kalau kita baca Nahum 1 ayat 7, ya, dikatakan di situ Tuhan itu baik. Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nah, saudaraku, kalau Nabi Yesaya itu memberitakan tentang Mesias, Nahum kasih penegasan bahwa Tuhan itu adil dan keadilannya nggak akan gagal, saudaraku, ya. Jadi walaupun Niniwe besar, Tuhan itu lebih besar, ya. Dan walaupun kekejaman itu berkuasa saat itu, kebaikan Tuhan tetap bisa diandalkan oleh Yehuda dalam hal ini. Apa pelajaran penting yang kita dapat dari sini, saudaraku? Yang pertama, Tuhan itu panjang sabar, tetapi bukan berarti dia tidak peduli. Saya ulangi, saudaraku, ya. Tuhan itu panjang sabar, tapi bukan berarti dia nggak peduli. Ada perbedaan antara panjang sabar dengan nggak peduli sama sekali, saudaraku, ya. Nah, Asyur itu sudah lama banget, saudara, jahat. Niniwe dalam hal ini yang merupakan ibu kota Asyur itu sudah lama jahat. Mereka menjara, menyiksa, dan menghina Tuhan. Tapi Tuhan gak langsung menghukum Asyur, saudaraku, ya. Bayangkan waktu Niniwe bertobat itu Tuhan gak jadi hukum di zaman Yunus. 100 tahun kemudian mereka jahat lagi, saudaraku, ya. Jadi Tuhan itu kasih waktu dan lebih banyak waktu untuk orang-orang yang jahat sebenarnya. Tapi saat batasnya terlampau, maka Tuhan bertindak. Jadi Tuhan itu panjang sabar, tapi bukan berarti nggak ada batas kesabarannya. Ya, bukan berarti dia nggak peduli sama sekali. Kalau Tuhan panjang sabar, maka ada batas kesabaran Tuhan, saudaraku, ya. Makanya dikatakan dalam Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar, ya, dan besar kuasanya. Artinya Tuhan tuh lambat marah dan besar kuasanya, tapi Tuhan tidak akan sekali-kali membebaskan orang dari hukuman. Jadi kalau orang itu jahat dan saat ini dia belum menerima hukuman Tuhan, itu sebenarnya karena panjang sabarnya Tuhan sama dia, saudaraku. Satu kali kelak orang itu akan menerima hukuman Tuhan. Tuhan itu bukan lambat, ya. Tuhan itu bukan terlambat untuk menghukum, ya. Tetapi dia itu sabar. Tapi yang harus kita ngerti itu sabarnya Tuhan itu ada batasnya. Jadi kan sering orang perdebatin, oh Tuhan tuh ada batas kesabarannya. Nggak ada, saudaraku, ya. Tuhan tuh panjang sabar, tapi bukan berarti nggak ada batas kesabarannya.
Karena tidak sekali-kali ia akan membebaskan orang dari hukuman. Jadi artinya ada batas kesabarannya Tuhan. Nah kalau Tuhan belum bertindak, itu bukan berarti dia nggak peduli, saudaraku ya. Hati-hati. Ya, kalau kita ngerasa diri kita jahat dan kita ngerasa kita fine-fine aja kok, aku fine-fine aja, Tuhan nggak hukum-hukum aku, hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai kita mempermainkan kesabaran Tuhan dan kesabaran Tuhan nanti sampai pada batasnya. Akhirnya hukumanlah yang datang kepada kita. Jadi mari kita bertobat bersama-sama saudaraku ya. Nah jadi kalau Tuhan itu panjang sabar, sekali lagi bukan berarti dia nggak peduli ya. Dia kasih waktu untuk kita bertobat. Makanya di perjanjian baru kan dikatakan ya, mana Tuhan ya, kok nggak datang-datang? Petrus katakan itu anggaplah sebagai panjang sabarnya Tuhan kepada kita. Jadi kalau Tuhan Yesus belum datang kedua kali saat ini, itu panjang sabarnya Tuhan untuk semua umat manusia, saudaraku. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, kok Tuhan tidak datang-datang, dari dulu diberitakan mau datang, nggak datang-datang, apakah firman Tuhan ini benar? Hati-hati. Hati-hati. Firman Tuhan sudah ingatin, itu panjang sabarnya Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita pelajari Tuhan adalah perlindungan di tengah kekacauan. Tuhan itu perlindungan kita di tengah kekacauan. Nah, saudaraku, di zaman Nahum, hidup orang Yehuda itu seperti main petak umpet ya dalam medan perang. Tapi Nahum ingatin ya bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian. Ini ayat ini terkenal banget waktu zaman-zaman kerusuhan tuh saudaraku ya, atau zaman-zaman bencana ya, atau ketika bencana datang. Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nahum 1 ayat 7. Jadi Tuhan itu bukan cuma hakim yang akan menghukum orang-orang jahat, tapi dia adalah tempat perlindungan. Dia adalah tempat pengungsian kita. Apapun kesesakan kita hari ini saudaraku, apapun pergumulan yang kita alami, mengungsilah kepada Tuhan. Dia adalah tempat pengungsian yang aman. Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau dunia ini nggak aman, saudaraku ya, Tuhan itu tetap jadi tempat yang paling aman. Tidak ada tempat yang paling aman selain di dalam hadirat Tuhan. Bumi boleh gonjang-ganjing, tetapi kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita akan selalu aman di dalam lindungan. Saudaraku, nggak semua tempat itu bisa diandalkan. Ya, nanti kalau Tuhan datang itu di kitab Wahyu digambarkan orang-orang sembunyi di bawah gunung-gunung batu dan berkata, runtuhlah menimpa kami. Karena mereka takut, begitu takut kepada murka anak domba itu, saudaraku. Itu menggambarkan situasi yang sebenarnya sudah menunjukkan tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Maka satu-satunya tempat yang aman itu adalah di dalam Tuhan, di dalam hadiratnya. Itu sebabnya Nahum mengatakan Tuhan itu tempat pengungsian kita. Nah saudaraku, yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan satu kali kelak pasti akan menumbangkan kekuasaan yang kejam. Penguasa-penguasa yang kejam satu kali pasti akan ditumbangkan oleh Tuhan. Asyur bukan cuma kuat tetapi juga brutal. Mereka senang menakut-nakuti, memamerkan penaklukan, bahkan menggantung kepala musuh. Jadi Asyur itu salah satu tipe bangsa yang ketika perang, musuhnya itu digantung kepalanya, saudaraku ya. Dia taruh entah di atas kombak atau digantung di atas tali gitu, saudaraku ya. Itu salah satu tipe kerajaan Asyur kalau menang perang, saudaraku. Kayak di film-film gitu ya, film-film perang-perang kerajaan atau suku-suku. Kalau misalnya ada yang kalah itu kepalanya itu ditaruh di atas tombak gitu atau digantung. Mengerikan sekali, saudaraku ya. Makanya di Nahum 3 ayat 1 dikatakan, celakalah kota penumpah darah itu, penuh dusta, penuh perampasan. Ini menunjuk kepada Niniwe, saudaraku. Dan berita tentang penghukuman Niniwe ini menjadi penghiburan bagi Yehuda. Tuhan nggak butuh tentara untuk hancurkan sebuah kekaisaran, saudaraku. Dia cuma tinggal jentikan jari, menyatakan kuasanya, maka sebuah kekaisaran itu bisa hancur sendiri. Kekuasaan yang sombong satu kali kelak akan takluk di hadapan Tuhan, ya, akan nggak tahan di hadapan Tuhan. Keadilan Tuhan itu mungkin sepertinya datang perlahan, tapi sesungguhnya keadilan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Nah saudaraku, kemudian yang keempat, Tuhan itu punya waktunya sendiri. Ya, jadi waktu Tuhan itu beda dengan ukuran waktu kita, saudaraku. Jadi kalau kita anggap itu Tuhan sepertinya terlambat, sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Dari Yunus ke Nahum itu ada jeda 100 tahun. Jadi Yunus
berkhotbah, Niniwe bertobat. 100 tahun kemudian Niniwe itu jahat ya. Jahat dan memuncak di 100 tahun kemudian kejahatannya. Dan Tuhan utus Nabi Nahum untuk memberitakannya. Jadi Niniwe memang pernah bertobat di zaman Nabi Yunus. Tapi bertobatnya sebentar doang, saudaraku. Entah mungkin setahun, 2 tahun, setelah itu jahat lagi dia. Nah, lalu akhirnya di situ Nahum muncul. Ketika kejahatan Niniwe memuncak 100 tahun kemudian, muncullah Nabi Nahum yang di situ Tuhan bicara kepadanya. Dan Nahum ini muncul ketika semua orang udah pasrah dengan kejahatan Asyur. Dalam hal ini Yehuda udah pasrah. Asyur ini kuat banget dan jahat gitu ya. Di situ Nahum datang dan Tuhan bicara bahwa kalau kalian pengen keadilan yang instan, maka aku maunya keadilan yang tidak instan. Artinya Tuhan itu sebenarnya bekerja dalam rencananya itu waktunya tepat, saudaraku. Jadi kalau kita anggap Tuhan itu lambat ya, karena penghakimannya sepertinya terlambat, bayangkan menunggu hampir 100 tahun. Kita anggaplah misalnya Niniwe itu bertobat selama 10 tahun. 90 tahun itu dia kejam lagi, saudaraku. Jadi kita misalkan angka seperti itu, maka 90 tahun orang-orang menanti kapan Tuhan menghukum ini Niniwe lagi. Ini angka yang saya andai-andaikan saja ya. Jadi anggaplah Niniwe itu bertobatnya 10 tahun dan 90 tahun itu dia hidup dalam kejahatan, tapi kok Tuhan tidak hukum-hukum lagi. Nah, artinya kita pengen Tuhan hukum lagi, tapi ternyata Tuhan belum hukum selama 90 tahun. Nanti di tahun yang ke-90 itu baru Tuhan hukum, saudaraku. Jadi Tuhan itu keadilannya pasti datang karena Tuhan itu punya waktunya sendiri. Dalam konteks kita saat ini ya, kita bertanya kapan Tuhan menghukum orang jahat, kapan Tuhan menghukum orang-orang yang maksiat ya. Waktu Tuhan itu ada sendiri, saudaraku ya. Kalau kita kecewa sama waktunya Tuhan, maka kita meragukan Tuhan. Jadi kalau kita tidak mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, maka itu kita sedang meragukan Tuhan. Jadi salah satu bentuk pengakuan iman yang tinggi itu ketika kita mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kok kayak gini? Kok kayak gitu? Kok baru saat ini? Kok belum terjadi? Kok belum Tuhan berkati? Nah gitu ya. Jadi itu menunjukkan keraguan kita. Tapi kalau kita percaya kepada waktunya Tuhan, apapun yang terjadi, saudaraku, yang sudah di luar kuasa kita percaya waktu Tuhanlah yang terbaik. Maka kita belajar untuk percaya kepada kehendak dan rencana Tuhan. Dia punya waktunya sendiri. Nah, saudaraku, yang terakhir, Tuhan itu menghibur umatnya lewat menghukum musuh. Ada saatnya Tuhan menghibur kita dengan menghukum musuh-musuh kita. Kita jarang melihat hukuman Tuhan sebagai penghiburan. Tapi Nahum kasih perspektif yang baru, bahwa bagi orang tertindas, penghakiman Tuhan atas penindas itu adalah sebuah kabar yang baik. Di dalam 1 ayat 15, lihatlah di atas gunung-gunung langkah orang yang membawa kabar baik, sebab kejahatan telah musnah. Nah, saudaraku, terkadang keadilan itu terasa seperti pelukan buat yang tersakiti. Ketika keadilan Tuhan itu datang kepada musuh, maka keadilan itu terasa seperti pelukan bagi kita yang tersakiti. Ketika keadilan Tuhan itu datang kepada orang yang menyakiti kita, maka keadilan Tuhan itu akan terasa seperti pelukan bagi kita yang tersakiti. Nah, saudaraku, itulah cara Tuhan untuk menghibur umatnya. Dia akan menumbangkan, dia akan menyerahkan, dia akan membuat musuh-musuh orang percaya itu hancur. Ya, kalau kita belum lihat waktunya saat ini, maka akan ada waktu Tuhan satu kali kelak. Berita tentang kejatuhan Niniwe dalam hal ini, dalam konteks Nabi Nahum ini, berita tentang kejatuhan Niniwe adalah penghiburan bagi Yehuda. Nah, percayalah saudaraku, kalau mungkin saudara merasa tersakiti saat ini, ya kita diajarin untuk mengampuni. Ya, kalau dia juga tetap jahat, satu kali Tuhan juga akan melakukan keadilannya kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Tugas kita adalah tetap sabar, berdoa bagi musuh kita seperti ajaran Tuhan Yesus, mengampuni dia, dan kalau dia memang dasarnya tetap jahat, kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adil dan dia punya waktunya sendiri. Nah, saudaraku, ini firman Tuhan yang kita bisa renungkan hari ini. Mari kita berdoa.